Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa hambatan dan halangan yang berarti. Video kali ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa semester 5 tahun ajaran 2022-2023, yaitu yang bertujuan untuk mengikuti ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum pemilu, yaitu Bapak Abdal Askar MH di STAIN Bengkalis, dengan tema Presidensial Threshold Pemilu tahun 2024. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu Presidensial Threshold. Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dalam sistem proporsional. Ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang atau multi-member constituency. Konsep pemilu, konsep presidential threshold ini mengaitkan besaran daerah pemilihan atau distrik magnitude, pemula perolehan kursi dari kursi partai dengan metode kuota, sehingga semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka akan semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Perkembangan pemilu dalam konsep demokrasi Indonesia membawa threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari parliamentary threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi di parlemen pusat, hingga presidensial threshold sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Tujuan dari presidensial threshold ini maksudnya pemerintah ingin adanya konsistensi, terutama dengan presidensial threshold bagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dikenal konsep presidensial threshold sebagai syarat politis pengajuan pasangan presiden dan wakil presiden.
untuk dipilih pada pemilu. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah disahkan. Selanjutnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan ukuran presiden terhadap pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Di negara kita Indonesia, jika ada pencalonan presiden dan wakil presiden dari independen atau non-partai, tidak dapat untuk mengikuti sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jadi untuk ikut pencalonan harus ada dukungan dari beberapa partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Jadi pada pemilu 2024 nanti kemungkinan hanya calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan atau didukung oleh beberapa partai politik atau gabungan beberapa partai politik saja yang bisa ikut sebagai peserta pemilu. Demikian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dikarenakan terbatasnya kemampuan kami dalam memahami presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.